yang saya hormati guru besar kita Al Habib Ali Al Hasani, yang saya hormati Haji Syafiq Al Atas, yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para jamaah Majlis Nurul Mahabbah. Puji rawu syukur semangat orang sami-sami limpahkeun sareng ganjarkeun ka Nabi anu pang agung-agungna, ka Nabi anu pang mulia-muliana nyaeta junjungan urang sadaya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan urang sadayana wayana biasa ngareun saperdaski, kemudian saperdaski urang sadaya di dunia sing berlian Kanjeng Rasul di akhirat sing amin ya Allah. Oke, itu sakadik di perbadal saat bangun ka guru urang sadayana, ka para jamaah anu di nulieu biasa patapang deui, biasa ngareun deui, biasa silaturahim deui. Mudah-mudahan kampana urang silaturahimna dina waktos sing ngajantenkeun salah sawios amal ibadah nu tampi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kampana ngareun saparatos kalintang ageun pahala sareng ganjaranna jeung manfaatna kalawan silaturahim. Dilahir Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sopaha aliman faka'an nama sopahani, wa man jalisani aliman faka'an nama jalisani, wa man jalisani di dunia ajelas tahu mati yaumul kiamat. Dan salika orang silaturahim dina ieu waktu kalitan ageun pahala sareng ganjaranna. Saur Kanjeng tadi man sopaha aliman sing sajane anu tiasa berjabat tangan atau silaturahim entos biasa sahabat surang sareng para asatidz, para alim ulama, sareng para guru, sareng para habib, sami sareng sasalaman sareng Kanjeng Rasul. Oke salajengna sareng Kanjeng Rasul wa man jalisani di dunya ajalas tahu yaumul kiamat. Oke calik sareng para alim ulama, sareng para masyayikh dina tempat sabelas kieu secara tidak langsung sareng sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna wa man jalisani di dunya ajalas tahu yaumul kiamat. Sing sajana pernah ngaros calik, pernah ngalangan calik sareng Kanjeng Rasul di alam dunya ajalas tahu yaumul kiamat. Insyaallah Allah ganjaran Allah sareng jamin Kanjeng Rasul, Allah papangesan ganjaran Kanjeng Rasul sareng jabina kajan tiasa calik sareng para ulama sareng para habaib ajaras tahu manging jaman kiamat Allah pakanyalikeun eta jamin ka dionana sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu ge penghormatan terhadap Nabi Syafiq Abi Habib Ali sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa afdil ala dhatil Muhammadiyah wal al waghfir lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Dia Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan telah menyambungkan kita semua, silaturahim kita di antara kita dengan sambungan yang paling hebat, yaitu sambungan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu disebutkan di dalam ayat kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan dicapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul di sini bukan karena lain,
bukan karena politik, bukan karena duit, bukan karena ada kepentingan dunia, bukan karena nyari jodoh, bukan karena biar dapat hadiah, bukan karena macam-macam. Tapi kita datang ke sini karena kita cinta sama Rasulullah SAW. Enggak ada pintu untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui pintunya Rasulullah SAW. Karena itu untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan kita mencintai orang yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Dan cara kita mendekat kepada Rasulullah yang paling bagus, salah satu yang paling bagus adalah kita jalin silaturahim. Jalin silaturahim itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Kita jalankan silaturahim kita bukan untuk keburukan, tapi untuk mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan diadakannya maulid ini adalah untuk menunjukkan rasa cinta dan kerinduan kita, dan itu kita rasakan dari apa yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Ibnu Syah Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Adiyah Ulami. Rasanya maulid, rasa cintanya beliau, rasa rindunya yang dituliskan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib kepada Rasulullah SAW itu mengalir di dalam apa yang kita baca, sehingga walaupun mungkin sebagian dari kita nggak ngerti bahasa Arabnya, tapi karena kalimat itu ditulis dengan sesuatu yang datang ke dalam hatinya beliau, ilham dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya beliau, maka apa yang tertulis di dalamnya mengandung rahasia kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita nggak ngerti, tapi kita masih dapatkan. Walaupun kita nggak bisa belum mengerti bahasa Arab, tapi kita bisa merasakan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang nggak ngerti tentang bahasa Arab, tapi begitu dia datang ke majelis-majelis maulid, dia rasakan ketenangan. Yang punya masalah kadang-kadang bisa sampai mengadukan hanya dengan dirinya kepada Allah melalui hatinya, dia bisa sampai nangis-nangis. Karena dia merasakan begitu kuatnya itu sirnya. Apa namanya sir? Ya rahasia yang enggak kelihatan, batinnya yang dirasakan dari berkumpul untuk memuji Rasulullah SAW, karena itu akan mengalir kepada hati-hati kita. Walaupun kita ini penuh maksiat, walaupun kita ini kondisinya jauh sama orang-orang soleh, maksudnya kedudukan kita sama mereka, walaupun kedudukan kita jauh, tapi karena kita mendapatkan keberkahan dari silaturahim, keberkahan daripada memuji Rasulullah, keberkahan daripada mencintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kedudukan sebagaimana yang mereka dapatkan, insya Allah. Kita walaupun jauh sama mereka kedudukannya, tapi dengan kecintaan kita bakal dikatrol sama mereka, bakal diambil. Sebetulnya kalau kita mau melihat diri kita sendiri, kita tahu diri kita penuh maksiat. Sebetulnya kita ini nggak pantas kalau misalnya karena diri kita ya. Kalau karena diri kita nggak pantas datang ke majelis yang di situ ada kecintaan kepada Rasulullah. Emang benar kecintaan kita sama Rasulullah? Benar nggak kecintaan kita? Kalau kita cinta, kita masih maksiat kan? Nyatanya ini kita masih banyak maksiat. Mata kita maksiat, pikiran kita maksiat, lintasan hati kita maksiat, tangan, mulut, semua banyak maksiat kita. Tapi Allah ingin memuliakan kita. Kita datang ke sini bukan karena kita, bukan. Hakikatnya karena Allah yang memilih kita. Memilih kita untuk bisa kita hadir di sini, duduk di sini, memuji Rasulullah, kita jalin silaturahim karena Rasulullah SAW. Dan kita dipilih sama Allah, sebab utamanya adalah karena kita umatnya Rasulullah SAW. Dan itu juga kita dipilih oleh Allah. Bagaimana kurang baiknya Allah sama kita?
Kita dipilih sama Allah menjadi umat yang terbaik karena Rasulullah. Kita bisa mendapatkan yang terbaik karena Rasulullah. Walaupun kondisi kita penuh maksiat, walaupun kadang-kadang dunia kita penuh kekurangan, udah penuh kekurangan, banyak maksiat, banyak lagi keburukan yang kita lakukan. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita lebih daripada umat-umat selain daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara soal cinta, kalau kita bicara soal rindu kepada Rasulullah, siapa orang yang mencantolkan dirinya dengan sesuatu yang rendah, maka dia akan menjadi rendah juga. Maka dia akan menjadi rendah juga. Maka pikirkan kepada siapa kita mencantolkan rasa cinta kita ini. Kalau kita cintanya cuma sama pemain bola yang mereka juga nggak kenal sama Allah. Kalau kita cintanya sama Korea-Koreaan, mereka sholat juga enggak. Kalau kita cintanya sama sesuatu yang tidak terkait dengan Allah dan Rasulnya, maka rasa itu juga akan menjadi rendah. Walaupun duitnya banyak, walaupun dunianya luar biasa. Ya? Lihat contohnya, bagaimana kerinduan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW ketika mau hijrah. Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sohibnya nih, kerabat teman dekatnya Rasulullah SAW. Beda usianya sama Rasulullah cuma 2 tahun. Datang Rasulullah SAW ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya, Rasulullah menyampaikan satu berita bahwa Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW berhijrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nanya sama Rasulullah, sama sahabat ini. Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya nemenin? Boleh nggak saya nemenin? Ini mau hijrah, urusannya dunia ditinggalkan, resikonya mati, dicerca, direndahkan martabatnya, segala macam keburukan. Tapi yang ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, boleh nggak saya nemenin? Di saat-saat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar nanya, boleh nggak saya nemenin untuk menemani hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengiyakan, membolehkan. Mendengar jawabannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar nangis. Nangisnya senang karena dia bisa menemani seseorang yang memang dicintainya dengan betul. Sampai-sampai anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu itu masih kecil. Dia bilang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bilang, baru kali itu saya melihat orang menangis karena bahagia. Jadi Abu Bakar Siddiq, kerinduannya dia untuk bisa menemani Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hari 3 malam cuma berduaan di dalam Gua Tur. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Rasulullah itu disebut di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah innallaha ma'ana innallaha ma'ana. Iya, disebutkan bahwa Allah itu bersama kita. Diakui loh nih keberadaannya. Kalau Sayyidina Musa waktu sama kaumnya, dia cuma bilang Allah itu bersamaku. Allah bersamaku. Tapi waktu berduaan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, innallaha ma'ana, bersama kita berdua. Bagaimana kedudukannya Sayyidina Abu Bakar? Karena rasa cintanya sama Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Bilal. Di saat akhir-akhir usianya, dia dapat mimpi. Dia dapat mimpi bahwa dia mau ketemu sama Rasulullah SAW. Ini dia ngerti, Sayyidina Bilal paham bahwa ini waktunya dia sudah dekat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Udah dekat waktu kematiannya. Kira-kira kita kalau kita tahu kita mau mati, kita senang apa sedih? Ini Sayyidina Bilal, dia bilang dia begitu farhan, begitu senangnya dia. Ditanya sama istrinya, dia bilang,
saya ini bahagia. Enggak, istrinya belum pernah lihat Sayyidina Bilal itu bahagia kok seperti itu. Setelah Rasulullah wafat, kok begitu bahagianya? Dia bilang, besok aku akan bertemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya kan ditusuk ya. Sayyidina Umar itu kan terluka sebelum dia wafat, dia suruh anaknya Abdullah, ente tanya sama siapa? Sama Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, boleh nggak saya dikubur di samping kedua sahabatnya tadi? Ini sudah mau mati. Yang dia pikirin dia mau dikubur di dekat dua sahabatnya. Bagaimana rasa cintanya dia? Bagaimana rasa cintanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar? Kemudian ada juga disebutkan di dalam riwayat, ada satu orang sahabat usianya masih 10 tahun. Dia minta sama abahnya untuk bisa diizinkan untuk ikutan perang 10 tahun. Ini berapa tahun? 11 tahun. Ya kira-kira segini dah. Udah minta izin sama abahnya, abah saya mau perang. Wih, anak kecil mau perang. Mau perangnya sih bukan hal yang luar biasa mungkin, ya luar biasa. Tapi bukan itu yang luar biasa. Dia pas dia mau perang dia minta sama abahnya, ceritakan sama saya bagaimana ciri-cirinya Rasulullah SAW. Gambarkan sama saya. Rasulullah itu gimana? Sifatnya itu seperti apa? Sehingga dia bisa menggambarkan di dalam pikirannya supaya dia bisa menjadi bertambah semangat dan berjuang untuk bisa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan-kerinduan semacam ini yang harus kita tanamkan, kita coba pupuk di dalam diri kita untuk bagaimana kita bisa benar-benar cinta kita itu tulus sama Rasulullah SAW. Dan ini bukan dengan kata-kata sebetulnya, tapi diusahakan. Kita resapi setiap majelis-majelis itu, kita resapi dari pembacaannya, dari suasananya, dan mungkin ke depannya, kalau majelis itu sedang berlangsung, jangan sibuk dengan orang yang baru datang salam, jangan. Kalau ada yang baru datang langsung cari tempat, ikuti majelisnya. Karena yang justru hal itu ya kalau yang dilakukan seperti tadi itu malah mencabut keberkahan daripada majelis. Nggak apa-apa, ini kita belajar aja. Jadi kedepannya kita semua bisa jadi lebih baik. Jadi nanti kalau misalnya ada orang-orang yang baru datang ketika majelis sudah berjalan, langsung cari tempat. Itu akan bisa mendatangkan keberkahan malah buat majelis. Jadi majelis itu dia punya sesuatu yang harus dihormati begitu. Di mana-mana majelis. Kita datang ke majelis-majelis maulid, datang ke majelis-majelis taklim. Kalau kita datang sudah berlangsung, langsung cari tempat, ikuti dengan khidmat. Insya Allah yang begitu manfaat buat kita, manfaat buat yang lainnya juga. Kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, beliau mengatakan di dalam syairnya, dengan perasaan rindu seseorang akan semakin tinggi amalannya. Dengan rasa rindu, bukan cuma dengan ilmu doang, berhenti sampai di ilmu, enggak. Terus apa ilmu enggak penting? Ilmu penting. Orang beramal tanpa ilmu, ilmunya tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah berilmu, kemudian dia beramal, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikannya, lakukan dengan peresapan, dengan rasa, ada rasa rindu di dalam. Dengan begitu kita lurus tujuan kita. Hati kita melaksanakan sesuatu bukan karena makhluk, bukan karena uang, bukan karena macam-macam tadi,
Tapi kita lakukan itu karena kita punya tujuan yang lurus untuk bisa menghidupkan Rasulullah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan itu tidak berhenti ketika di majelis itu berlangsung, tapi itu seyogianya sampai keluar daripada majelis, karena kita menjadi cerminan Rasulullah SAW. Orang non muslim mereka nggak akan melihat Rasulullah sebagaimana kita melihat, dan mereka kan juga nggak melihat Rasulullah sebagaimana kita tidak melihat. Tapi kita menjadi cerminannya Rasulullah, sehingga mereka akan melihat kita seolah-olah mereka sedang melihat, oh begini Islam, oh begini ajarannya Rasulullah. Kalau kita jelek, iya, yang jelek nanti Rasulullah SAW, dosanya besar, ngejelek-jelekin Rasulullah. Kalau dulu kata Habib Mundir, orang-orang kafir Quraisy maka menimpakan kotoran ke punggungnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang jangan sampai kita yang melemparkan kotoran itu ke wajah daripada Rasulullah SAW dengan kelakuan kita. Semoga Allah menjadikan kerinduan kita kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya kerinduan. Semoga Allah juga memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, supaya kita bisa selalu berkumpul, dan Allah membimbing hati-hati kita, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semua diberi kesehatan lahir batin. Yang sakit semoga disehatkan, yang sudah sehat semoga dilanjutkan dalam bisa melakukan amal taat, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan di dalam hati kita terdapat kerinduan kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah menimbang itu sebagai sesuatu yang akan menjadikan rahmatnya itu turun kepada kita, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah, dengan aulia, salihin, sahabat, dengan para orang-orang soleh tanpa hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. La ilaha illallah. Wa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.